Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinanda Salsabila dengan NIM 0805 1382 025085 dari kelas A, praktikan dari praktikum dasar-dasar akustik. Jadi, praktikum dasar-dasar akustik ini di bawah naungan dari Laboratorium Sumber Daya Hayati dan Akustik Kelautan, jurusan Ilmu Kelautan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Sriwijaya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai profil kecepatan suara di laut. Nah, adapun tujuan dan manfaat dari praktikum mengenai profil kecepatan di laut ini, untuk tujuannya ialah mahasiswa dapat menggambarkan profil kecepatan suara dalam laut berdasarkan variasi temperatur, salinitas, dan kedalaman. Untuk manfaatnya itu ialah agar mahasiswa mampu menggambarkan profil kecepatan suara dalam laut berdasarkan variasi temperatur, salinitas, dan kedalaman. Nah, selanjutnya itu pendahuluan. Nah, profil kecepatan ini dapat dibagi menjadi beberapa lapisan sesuai dengan karakteristik lapisan perairan yang berbeda-beda. Lapisan atas perairan biasa disebut dengan mixed layer atau isothermal. Di bawah dari mixed layer ini adalah seasonal thermocline yang ditunjukkan oleh negatif thermal gradient. Nah, di bawah seasonal thermocline ini adalah main thermocline. Dan di bawah dari main thermocline ini adalah deep isothermal layer hingga mencapai dasar laut dan memiliki temperatur yang relatif konstan. Nah, kecepatan suara ini sendiri merupakan faktor yang sangat penting dalam survei akustik, terutama survei batimetri. Hal ini disebabkan oleh kecepatan suara dalam air ini memiliki nilai yang tidak selalu sama untuk setiap wilayah, sehingga langkah awal untuk melakukan pemetaan laut atau marine mapping adalah melakukan perhitungan terhadap kecepatan suara di wilayah tersebut. Nah, kecepatan suara dalam air laut merupakan variabel oceanografi yang dapat berpengaruh terhadap penyimpangan dalam proses transmisi gelombang suara di dalam laut. Nilai kecepatan suara dalam air laut ini bervariasi terhadap kedalaman, suhu, dan salinitas. Biasanya, pada perairan dangkal dekat pantai, profil kecepatan suara ini cenderung tidak teratur dan sulit diprediksi. Faktor fisik air laut yang paling menentukan dan mempengaruhi kecepatan suara ini sendiri di dalam laut adalah suhu, salinitas, dan tekanan. Nah, apa sih profil kecepatan suara? Jadi, profil kecepatan suara ini merupakan faktor yang penting dalam survei akustik, terutama survei batimetri. Hal ini disebabkan kecepatan suara dalam air memiliki nilai yang tidak selalu sama untuk setiap wilayah, sehingga langkah awal untuk melakukan pemetaan laut atau marine mapping adalah melakukan perhitungan terhadap kecepatan suara di wilayah tersebut. Untuk pengambilan data kecepatan suara ini dapat dilakukan menggunakan conductivity temperature and depth atau CTD maupun sound velocity profile atau SVP. Nah, apa sih CTD? Jadi CTD atau conductivity temperature and depth adalah alat yang digunakan dalam sampling oceanografi yang digunakan untuk mengukur salinitas air laut, suhu, serta kedalaman air laut pada tempat dan kedalaman yang diinginkan. Alat ini terdiri dari 3 sensor utama, yaitu sensor tekanan untuk pengukuran kedalaman, athermistor sebagai sensor suhu, dan sel induktif atau conductivity sebagai sensor salinitas. Nah, selanjutnya yaitu SVP atau Sound Velocity Profiler adalah alat yang digunakan untuk memberikan nilai sound velocity di setiap kolom kedalaman air di sekitar area survei. SVP ini lebih kecil dan lebih praktis dibandingkan dengan CTD. Nah, SVP ini berkaitan dengan proses refraksi gelombang suara dalam media air.
standar deviasi hasil pengolahan menggunakan data koreksi SPP dan tidak menggunakan data koreksi SPP secara umum memiliki nilai standar deviasi yang tidak terpaut terlalu jauh dengan nilai perbedaan antar pertampalan data yang menggunakan koreksi SPP. Nah, ini adalah gambar CTD dan SPP. Nah, ini merupakan gambar dari CTD dan ini merupakan gambar dari SPP. Faktor yang mempengaruhi profil kecepatan suara di laut. Yang pertama yaitu ada suhu. Jadi suhu ini merupakan udara yang lebih panas atau lebih dingin yang mempengaruhi kecepatan bunyi di laut. Pada prinsipnya, semakin tinggi suhu di suatu medium, maka semakin cepat rambat bunyi dalam medium tersebut. Dikarenakan makin tingginya suhu, maka semakin cepat pula getaran partikel-partikel dalam medium tersebut. Akibatnya, proses perpindahan getaran makin cepat. Di laut sendiri, pada lapisan mixed layer, pengaruh suhu sangat besar. Karena pada lapisan ini, pengaruh dari sinar matahari terhadap suhu permukaan sangat besar, sehingga mengakibatkan suhu yang ada di mixed layer ini tinggi. Pada lapisan termocline pun, suhu masih sangat berpengaruh. Hal tersebut dikarenakan adanya perubahan suhu yang sangat mencolok. Akan tetapi, pada lapisan deep layer, suhu tidak begitu mempengaruhi, dikarenakan perubahan suhu yang tidak mencolok. Faktor kedua yaitu salinitas. Nah, salinitas ini ialah cepat rambat bunyi terhadap salinitas seharusnya berkurang seiring dengan kenaikan salinitas karena meningkatnya densitas. Akan tetapi, kenaikan salinitas ini meningkatkan modulus aksial atau larutan menjadi kurang kompres, sehingga tiap kenaikan salinitas akan meningkatkan cepat rambat dari bunyi. Faktor yang ketiga yaitu kedalaman dari suatu perairan tersebut. Nah, hubungan dari kecepatan suara dengan suhu, salinitas, dan tekanan. Kecepatan suara di laut ini berkisar antara 1.450 meter per sekon. Menurut Mackenzie, tahun 1981 dan Mung et al. Pada tahun 1995, hubungan kecepatan suara dengan suhu, salinitas, dan tekanan dapat digambarkan melalui persamaan berikut. Nah, pada persamaan ini, didapatkan batasan T itu min 2 derajat Celcius sampai dengan 30 derajat Celcius. Untuk S itu sama dengan 25 sampai 40 ppt dan Z itu 0 sampai 8.000 meter dengan keterangan sebagai berikut. Nah, jadi di sini ada soal di mana diketahui kedalaman, temperatur, dan salinitasnya. Ada perairan barat daya Sumatera, dan ada perairan Nangro Aceh Darussalam. Ketiga data ini akan kita olah dengan menggunakan rumus Mackenzie 1981 tadi dengan batasan yang telah saya sebutkan tadi. Langsung saja saya akan menjelaskan salah satu soal pada perairan Nangro Aceh Darussalam. Nah, di sini saya sudah menuliskan soal dari salah satu soal dari perairan Nangro Aceh Darussalam. Nah, di sini telah diketahui jadi di sini telah diketahui Z-nya ini sama dengan 50, T ini sama dengan 28,65, dan S-nya itu 33,10. Nah, rumus dari Mackenzie ini sendiri kan ialah C 1448,96 ditambah 4,591 kali T dikurang 0,05304 T kuadrat ditambah 2,374 kali 10 pangkat min 4 T pangkat 3 dikali T pangkat 3 ditambah 1,34 dikali S dikurang 35 ditambah 0,0163 Z dikali Z ditambah 1,675 dikali 10,7 Z kuadrat min
0,01025 T dikali S dikurang 35 dikurang 7,139 dikali 10 pangkat 13 dikali TZ T kali Z pangkat 3. Nah, ini sudah saya masukkan angkanya dengan diketahui Z, T, dan S-nya pada rumus Mackenzie. Langsung saja kita ke jawabannya. Jadi, C sama dengan 1448,96 ditambah 131,53215 dikurang 663 dibagi 12.500 dikali 573 dibagikan 20 tutup kurung pangkat 2 ditambah 1187 dibagi 500 ditambah 10 pangkat 4 dikali 573 per 20 pangkat 3 ditambah 1,34 kali min 1,9. Ditambah 0,815 ditambah 67 per 40 dikali 1 per 10 pangkat 2 dikali 5 kuadrat 10 pangkat 2 dikurang 0,01025 dikali 28,65 kali 1 min 1,9 dikurang 7139 per 1000 dikali 1 per 10 pangkat 13 dikalikan 573 per 20 dikali 5 pangkat 3 dikali 10 pangkat 3. Nah, setelah itu kita jumlahkan dari hasil yang telah kita jumlahkan tadi. Itu kita tulis C sama dengan 1448,96 dikali 131,53215 kurang 663, kali 573 pangkat 2 per 12.500 dikali 20 pangkat 2 ditambah 1287 dikali 573 pangkat 2 per 500 dikali 20 pangkat 3 dikali 10 pangkat 4 dikurang 2,546 ditambah 0,815 ditambah 67 per
160 dikali 10 pangkat 3 ditambah 0,5495875 dikurang 647 dibagi 160.000 kali 10 pangkat 7. Nah, setelah kita dapatkan hasilnya, kita jumlahkan lagi, kita perkecil lagi. Jadi C sama dengan 63.172.7811 dibagi 400.000. Setelah itu min 663 dikalikan 573 pangkat 2 per 5 juta. Ditambah 1187 kurang 573 pangkat 3 dibagi 4 dikurang dengan 647 dibagi 100.000 dikalikan 10 pangkat 7. Jadi hasil yang telah saya dapatkan dari ini itu C hasil akhirnya 1.541,36593. Baiklah, setelah penjelasan yang telah saya dapatkan hasilnya tadi untuk contoh soalnya, selanjutnya kita akan membuat grafiknya pada Microsoft Excel. Baiklah, selanjutnya kita akan langsung membuat grafiknya pada Microsoft Excel. Kita masuk ke Microsoft Excel. Nah, jadi sebelumnya saya sudah membuat grafik baik pada perairan Nangor Aceh Darussalam maupun perairan Barat Daya Sumatera. Jadi dapat dilihat dari grafiknya itu untuk kedalaman terhadap kecepatan suara ini grafiknya untuk sound velocity-nya ini menurun, dan untuk depth-nya ini atau kedalamannya itu sama atau rata. Nah, untuk temperatur ini juga grafiknya menurun. Selanjutnya untuk kedalaman terhadap salinitas, ini grafik salinitasnya juga menurun. Selanjutnya pada perairan Barat Daya Sumatera ini juga terdapat grafik yang sama. Itu yang pertama ada kedalaman terhadap kecepatan suara atau sound velocity. Untuk sound velocity-nya ini grafiknya juga menurun. Untuk kedalaman terhadap suhu dapat dilihat grafiknya juga menurun. Ini terhadap temperatur atau suhu. Nah, kalau yang untuk salinitas ini grafiknya itu turun, lalu sedikit naik dan turun lagi. Tuh. Baiklah, setelah kita mengerjakan soal tadi, ini seperti yang contoh di belakang saya, lalu kita melihat grafik pada Excel.
Itu selanjutnya kesimpulan. Adapun, kesimpulan yang didapatkan dari praktikum mengenai profil kecepatan suara dalam laut, ya adalah yang pertama itu kecepatan suara dalam air laut ini merupakan variabel oceanografi yang dapat berpengaruh terhadap penyimpangan dalam proses transmisi gelombang suara di dalam laut. Yang kedua yaitu kecepatan suara ini berbanding lurus dengan salinitas dan kecepatan suara dibandingkan yang berbanding terbalik dengan temperatur. Yang ketiga yaitu faktor yang mempengaruhi kecepatan suara yakni salinitas, temperatur, dan kedalaman. Yang keempat yaitu jika semakin tinggi suhu, maka salinitas yang dihasilkan akan semakin menurun. Yang kelima yaitu pengambilan data kecepatan suara dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu menggunakan conductivity temperature and depth atau CTD ataupun menggunakan sound velocity profile atau SVP. Nah, ini daftar pustaka dari PPT yang saya tampilkan. Baiklah, mungkin sekian video laporan praktikum mengenai profil kecepatan di laut saya pada hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.